ini kita mau jalan-jalan nih. Ayo, siapa yang tahu jalan-jalan kemana kalau hari Minggu? Mana ya? Oh iya, good. Jalan-jalan ke gereja. Untuk apa di gereja? Ikut Bina Iman Anak. Sudah siap kalian? Ayo, sudah siap apa belum? Ada yang sudah siap, ada yang belum. Nah, yang sudah siap, silakan duduk manis, kita akan mengikuti Bina Iman. Yang belum siap, gimana? Ya, yang belum siap ya, suster, mohon supaya cepat-cepat mempersiapkan diri ya, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sahabat kita. Nah, adik-adik Bina Iman Pijen, hari ini adalah hari Minggu tanggal 17 bulan Januari tahun 2021. Hari ini kita mulai memasuki masa biasa pertama. Masa biasa kedua. Dengan tema hari ini, tunjukkan dan wartakanlah Yesus. Ya, tema Bina Iman kita hari ini, hari Minggu biasa kedua. Nah, suster tidak sendirian. Suster punya kakak-kakak pembina yang lain. Ayo kita lihat siapa ya. Ada masih banyak. Tentunya kalian juga akan mendapat berkat terakhir dari Romo Paroki kita. Oke, karena kalian sudah siap, kita akan mengawali pertemuan kita Bina Iman hari Minggu ini dengan doa pembuka. Adik-adik, mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Tangannya dikatup, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti pembinaan iman hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai Bina Iman ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan Bina Iman ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ini doa kami, ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik semua, balik lagi bareng Kak Mega. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Nah, di dalam Injil tersebut berkata bahwa kita menemukan diri di dalam Yesus. Jadi adik-adik semua, masing-masing dari kita ketika mencari dan bertemu dengan Tuhan pasti mempunyai kisah yang berbeda. Para murid Yesus yang pertama memiliki kisah khusus dan sangat sederhana dalam pertemuan mereka dengan Yesus. Tanpa banyak basa-basi, para murid pertama langsung datang untuk bertemu dengan Yesus dan tinggal bersama Yesus. Nah, adik-adik, dalam hal ini tampak kesiapsediaan dan iman para murid dalam mengikuti Yesus. Adik-adik, kita tahu bahwa manusia memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidupnya, berharap bertemu dengan sosok yang tepat agar dapat membantu untuk sampai kepada kesejatian hidup. Nah, Injil hari ini mengungkapkan secara sederhana kerinduan para murid untuk bertemu dengan sang guru. Tadi dalam Injil ada Rabi. Rabi berarti sang guru. Artinya adalah guru ya. Panggilan Yesus atas murid demi kepentingan kerajaan Allah. Nah, para murid menemukan dalam diri Yesus sebagai guru yang sejati. Dan para murid tinggal dan belajar bersama Yesus untuk mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai seorang Katolik, sang guru kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, adik-adik, seperti apa? Misalnya adik-adik rajin berdoa, rajin belajar, lalu nurut sama orang tua dan mengikuti apa kata Bapak dan Ibu guru, lalu rajin mengerjakan tugas, seperti itu ya. Pengenalan kita akan Yesus dan lebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya untuk mencapai aktualisasi diri, yakni menjadi manusia yang sejati. Nah, adik-adik,
Di dalamnya kita bisa menemukan kisah indah bersama Yesus yang kita kisahkan dalam kebersamaan kita, yakni dengan mencintai sesama. Itu salah satu contohnya. Selain mencintai sesama, kita saling toleransi kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudari kita yang berbeda agama. Nah, demikian adik-adik renungan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan salam sehat. Adik-adik, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu kembali menghadap ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati pertemuan Bina Iman kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, kami telah menyelesaikan Bina Iman online hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dan pelajari hari ini membawa manfaat untuk iman kami. Berilah kami Roh Kudus agar senantiasa semangat mengikuti Bina Iman selanjutnya. Inilah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa didampingi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Ingat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Nah, bagaimana kegiatan Bina Iman kita hari ini? Pasti seru kan? Suster harap kalian senang, bahagia, dan penuh sukacita mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar dari tokoh besar dalam Injil tadi. Ayo, tokoh siapa? Betul, Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis lah yang menunjukkan siapa itu Yesus dengan
seru. Itulah anak domba Allah. Anak domba Allah tak lain adalah Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anak bina iman, kita juga tugas kita seperti Yohanes Pembaptis, menunjukkan dan mewartakan Tuhan Yesus kepada semua orang yang kita jumpai setiap hari, ya. Maka supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, Suster punya satu tepuk, judulnya Tepuk Yesus. Ya, ikuti Suster ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Itu Yesus. Lihat Yesus. Ikut Yesus. Dekat Yesus. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kegiatan bina iman kita minggu ini, Suster mau berpesan. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Nah, pesan Suster, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita dengar banyak orang yang meninggal karena COVID yang sangat membahayakan ini. Maka anak-anak bersama mama, papa, keluarga tetap taat pada protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu? Suster punya sesuatu. Nah, ini apa ya? Memakai masker yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun tentunya supaya bersih. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak, ya. Jangan dekat-dekat, aku mau dekat sama mama, jangan ya. Selalu jaga jarak kurang lebih 1,5 meter ya, menjaga jarak. Dan kalau seandainya kalian keluar dari rumah, bila itu sangat mendesak ya, kalau tidak usah keluar lah, di rumah saja ya. Kalau keluar, kalian jangan lupa sarung, makanya Pak, hand sanitizer jangan lupa dibawa sebagai bekal ya, selain bekal makanan dan lain-lain, ini juga dikantongi, masukkan di tas juga. Sangat penting, rajin-rajinlah mencuci tangan supaya kita semua sehat. Salam sehat dari Suster dan kakak-kakak pembina yang lain. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.